Bab 111, Api 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jangan gunakan itu. Sienna membenci ignition. Hamel, Anda pasti terlalu bodoh untuk mengetahui hal ini, tetapi core adalah organ yang sangat rapuh. Orang tidak dilahirkan dengan mereka adalah organ buatan yang dibuat dengan menguasai mana. Oleh karena itu, mereka tidak sempurna dan memiliki banyak risiko. Beberapa kali di kehidupan sebelumnya, Hamel pingsan karena kelelahan setelah menggunakan ignition. Setiap kali dia melakukan itu, Sienna akan duduk di sampingnya dan mengomel sepanjang malam. Sejak awal, teknik itu hanya bisa digunakan olehmu. Apakah Anda mengerti apa artinya? Kamu idiot, jadi kamu harus berpikir bahwa hanya karena tidak ada yang bisa menggunakan skill itu berarti itu adalah spesialisasi yang sangat spesial. Nah, di mata saya, itu cacat, bukan spesialisasi. Tanda pisah. Bukankah kamu terlalu kasar? Bagaimana ini keras? Aku menahan begitu banyak waktu. Berkat kamu, kami tidak dalam bahaya lagi, tapi kamu orang bodoh. Anda dalam bahaya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Lihat dirimu, hanya berbaring di lantai dan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Anda menjadi benar-benar idiot sekarang. Setiap kali dia mendengar omelan ini, sumbunya akan putus dan dia akan membantahnya. Tetap saja, Sienna selalu sampai pada kesimpulan yang sama, ya, kamu memang idiot. Apakah kamu mengerti, bodoh? Jangan pernah membebani core. Mereka sudah terlalu dekat di hati, jadi mengapa Anda terus membebani mereka? Orang biasa, tidak, bukan hanya orang biasa. Bahkan aku, Archwizard kemanusiaan terhebat, juga akan mati atau menjadi sayuran jika core-ku kelebihan beban. Aku bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa kamu lakukan, jadi bukankah itu spesialisasi? Oh, ya, itu spesialisasi, oke, kamu spesial, seorang idiot khusus dengan cacat khusus. Sebagian besar waktu, Vermont menangani bahaya, tetapi dia bukan dewa. Dari waktu ke waktu, Party akan menghadapi bahaya yang bahkan Vermont tidak bisa atasi atau saat dia tidak bisa melindungi teman-temannya. Tidak peduli betapa terhormatnya dia hanya satu orang. Ada batas seberapa banyak seseorang bisa menangani sendiri. Itulah mengapa sahabat ada. Seperti bagaimana Hamel melemparkan dirinya di depan teman-temannya untuk melindungi mereka, semua orang, Molon, Sienna, dan Anise, melakukan hal yang sama satu sama lain. Untuk memastikan bahwa Vermont tidak harus melakukan semuanya sendiri dan agar tidak menghalangi jalannya, semua orang mencoba yang terbaik. Hamel, pembunuhan itu akan membunuhmu suatu hari nanti. Sienna bukan satu-satunya yang membenci ignition. Anise lah yang merevitalisasi tubuh Hamel yang patah setelah dia pingsan karena rebound dari skill tersebut. Saya sadar bahwa Anda dapat mengontrol mana lebih baik daripada siapapun. Sienna khawatir kamu akan mati karena kelebihan mana, tapi aku mohon berbeda. Hamel, kamu tidak akan mati karena kelebihan mana. Lalu bagaimana menurutmu? Tubuh manusia tidak sekuat yang dipikirkan pemilik tubuh manusia. Ketika dia mengatakan itu, Anise tidak tersenyum seperti biasanya. Di kehidupan sebelumnya, Hamel lebih takut pada Anise serius yang tidak tersenyum daripada Sienna biasa yang mengutuknya. Tubuhmu khususnya tidak sekuat yang kamu pikirkan, Hamel. Seandainya Anda dilahirkan dengan tubuh yang keras tanpa otak, seperti yang dilakukan Molon, saya bahkan tidak akan repot-repot memperingatkan Anda. Bagaimana dengan tubuhku? Hamel, kamu dilahirkan dengan karunia kontrol mana, tapi karunia itu tidak datang bersamaan dengan tubuh yang kuat. Hamel tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan di kehidupan masa lalunya, dia telah menyadarinya puluhan, ratusan kali. Ketika dia menjadi tentara bayaran, dia tidak menyadari hal ini. Apakah tubuhnya rapuh? Tidak, bukan itu masalahnya. Tubuh Hamel sudah cukup baginya untuk mengira dirinya jenius. Tetap saja, setiap temannya bisa disebut jenius di bidangnya. Tubuh Molon dan Vermont begitu kokoh sehingga hampir memalukan untuk membandingkan dirinya dengan mereka. Teknik itu, pengapian, tidak hanya membebani core, tetapi juga membebani seluruh tubuh Anda, terutama jantung Anda. Sienna memperingatkan Anda tentang hal ini beberapa kali, core dekat dengan hati. Itulah mengapa kelebihan mana berbahaya, Hamel, kamu membebani segalanya, inti, jantung, dan tubuhmu. Tanda pisah. Itu tak terelakkan. Karena saya mendapatkan lebih banyak kekuatan, wajar bagi tubuh saya untuk bertahan lebih banyak. Bahkan mesin logam rusak saat didorong melewati batas. Dan, Hamel, kamu bukan mesin. Tubuhmu tidak terbuat dari logam. Tanda pisah titik. Anda harus menyadari hal ini juga. Tidak peduli keajaiban macam apa yang bisa saya lakukan, tidak mungkin bagi saya untuk memulihkan apa yang benar-benar rusak. Hamel, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Teknik itu akan merusak tubuh Anda, sebenarnya, itu sudah terjadi. Suatu hari nanti, jantung Anda tidak akan bekerja seperti sebelumnya dan tubuh Anda akan menolak untuk bergerak, terlepas dari seberapa banyak Anda menginginkannya. Tanda pisah. Yah, dalam pertarungan. Tidak hanya dalam pertarungan, seseorang harus menanggung risiko pada tingkat tertentu dalam hidup. Apakah Anda bodoh atau idiot? Tanda pisah. Apakah saya harus memilih satu? Hamel,
Jika kamu tidak bertingkah seperti orang bodoh atau berbicara seperti orang idiot, apakah aku akan mengatakan hal seperti ini di depanmu? Semua orang mengira Molon idiot, tetapi bahkan dia sedikit mendengarkan ketika dia diberitahu untuk tidak melakukan sesuatu. Mengapa Anda bertindak lebih bodoh dari Molon? Hei, itu hal yang buruk untuk dikatakan. Bagaimanapun, aku memperingatkanmu. Jika Anda menjadi idiot yang bahkan tidak bisa duduk tegak, maka sebagai teman dan pendamping, saya akan mengatur kamar untuk Anda di sanatorium kelas tertinggi dari Kekaisaran Suci. Jika itu benar-benar terjadi, apakah kamu akan mengurus kotoran dan air kencingku? Aku akan membunuhmu sendiri sebelum itu terjadi. Seperti itu, dia telah mendengar begitu banyak peringatan di kehidupan masa lalunya. Itu tidak berarti dia ragu-ragu sebelum menggunakannya. Ketika pikiran, saya harus menggunakannya, memasuki pikirannya, situasinya benar-benar sangat mengerikan sehingga dia harus menggunakannya. Dan setiap kali dia menggunakannya, Ignition memainkan perannya. Itu layak tubuhnya rusak. Dia mengatasi beberapa krisis. Itu sangat berharga untuk digunakan ketika dia dan Sienna diserang selama pengintaian oleh Blade Penjara, Gavit Linman. Jika dia tidak menggunakan Ignition, dia dan Sienna akan mati. Bahkan di kastil Raja Iblis Penjara, dia menggunakan Ignition terus-menerus. Begitulah cara dia membunuh perisai dan staf penjara. Kemudian, Hamel juga meninggal. Petik 1. Hah. Barang mendengar detak jantung. Jantung anak itu berdetak terlalu kencang. Mata merahnya memperburuk perasaan menakutkan itu. Gigi manusia itu terkatup rapat, tapi tampak tajam, seperti gigi binatang. Apa yang dia lakukan? Barang bertanya-tanya. Barang tidak sepenuhnya memahami perubahan di tubuh Eugene. Setelah reinkarnasinya, Eugene memikirkan hal ini beberapa kali. Bahkan sekarang, petik 1. Dia benar-benar akan menang jika dia menggunakan Ignition. Dia pasti bisa membunuh Barang. Petik 1. Aku bisa membunuhnya. Petik 1. Kores dengan demikian kelebihan beban dengan mana? Bintang keempat dari formula api putih diputar dengan keras, formula api cincin dimodifikasi menggunakan lubang abadi. Keempat bintang menciptakan satu lingkaran, dan Eugene memicu ledakan berantai mana di dalam lingkaran. Mana yang meledak tanpa henti disempurnakan menjadi inti yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian saling berhubungan. Lingkaran api yang berputar dengan kuat menahan mana, mencegah kebocoran. Formula api putih memperkuat mana di inti, yang memungkinkan mana digunakan tanpa pemborosan. Namun, itu tidak cukup. Tidak peduli berapa banyak dia memperkuat mana, dia tidak bisa memperkuatnya lebih dari jumlah total mana di tubuhnya. Jantung Eugene terus berdetak saat core-nya kelebihan beban. Rotasi bintang-bintang menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Operasi yang melebihi batasnya menyebabkan core itu sendiri berubah. Boom, boom, boom. Dia terus meledakkannya, dan saat meledak, mana menyebar ke seluruh tubuhnya. Core yang terdistorsi menjadi lebih besar dan lebih besar. Pengapian sengaja membebani core. Seperti itu, skill itu menyebarkan mana ke seluruh tubuh setelah ledakan. Saat aliran mana menjadi intens, Eugene mempercepat detak jantungnya, membebani seluruh tubuh untuk menyesuaikan diri dengan core yang terlalu panas. Dia merasakan panas dari darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya, itu panas. Denyut nadinya semakin cepat sampai rasanya jantungnya akan meledak. Saat dia menghubungkan energi internalnya ke mana lingkungan, dia mempersiapkan seluruh tubuhnya untuk ledakan berikutnya. Menempatkan tangannya di dadanya, Eugene telah meraih hatinya. Hanya beberapa detik telah berlalu setelah itu. Tetapi dalam beberapa detik itu, persepsi Barang tentang anak yang berdiri di depannya telah berubah secara drastis. Mana Eugene, yang mulai kelebihan beban, menekan Barang. Mengangkat bulunya, dia menerkam Eugene. Tangan Bisfok memiliki 5 jari, seperti tangan manusia. Namun, yang keluar dari ujung jari Barang bukanlah kuku manusia, melainkan cakar binatang. Binatang itu melesat ke depan. Dengan mata merah, Eugene menyaksikan Barang mendekat. Dia tahu pasti bahwa jika dia tidak menggunakan Ignition, dia tidak akan bisa mengikuti gerakan Barang. Tapi sekarang dia bisa. Ya ha. Ketika Barang mengayunkan cakarnya tepat di bawah hidung Eugene, Eugene membuat penilaian. Aku bisa membunuhnya. Bang. Barang adalah orang yang menyerang. Barang juga yang terbang mundur. Dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa dia yang terlempar ke belakang? Bukankah dia menyerang dengan cakarnya? Memutar tubuhnya di udara, Barang memperbaiki posturnya. Cakar yang dia acungkan semuanya hancur. Konten iklan. Muncrat. Saat Barang melihat telapak tangannya, itu terbelah dan menyemburkan darah. Arf. Petik 2. Telapak tangannya telah diiris, lukanya begitu dalam sehingga telapak tangannya terbelah menjadi 2. Barang meraung karena marah, bukannya kesakitan. Luka seperti ini bukan apa-apa baginya. Tubuh Bisfok meregenerasi luka dalam waktu singkat. Seperti Barang, Bisfok yang telah menerima kekuatan iblis dapat beregenerasi seperti iblis tingkat tinggi. Faktanya, ketika Barang mendarat di tanah, luka di telapak tangannya telah pulih sepenuhnya. Namun, Barang tidak bisa memulai serangan lagi. Itu karena Eugene tidak terlihat dimanapun. Kurung siku buka. Hamel, dia. Seekor binatang, jawab Eugene. Bukankah seharusnya kamu menggunakan pedang cahaya bulan?
Tidak. Pedang cahaya bulan terlalu menonjol. Jika dia harus menggunakannya, maka dia akan melakukannya, tetapi situasinya tidak cukup berbahaya baginya untuk menggunakan pedang cahaya bulan. Aku bisa menang tanpanya. Eugene merasakan angin yang diciptakan Winit. Biasanya, dia akan menggunakan angin ini untuk mendorong tubuhnya, tetapi dia tidak perlu melakukannya sekarang. Eugene lebih cepat dari angin, begitu cepat sehingga tidak bisa mengejarnya. Tubuhnya kelebihan beban, tapi itu bergerak lebih baik dari yang dia kira. Itu jauh lebih baik dari yang dia duga. Ini jelas lebih baik daripada tubuh saya di kehidupan masa lalu saya. Petik 1. Rasanya lengannya akan terlepas. Tapi itu hanya terasa seperti itu. Lengannya tidak benar-benar jatuh. Badai. Eugene mengangkat Winit tinggi-tinggi di udara. Seberapa kokoh pedang ini? Dengan erangan rendah, Tempest mengangkat angin. Angin kencang mengelilingi pedang. Itu akan bisa menangani kekuatanmu tanpa masalah. Begitukah? Petik 1. Eugene menunjukkan senyum miring. Itu melegakan. Petik 1. Pedang, tidak, badai itu jatuh ke tanah. Melihat dari jauh, Christina memiliki firasat yang kuat, jadi dia memeluk Signar. Astaga! Kekuatan suci melonjak dari Christina saat dia menciptakan perisai yang bersinar dan melindungi para elf. Tuut! Hutan bergetar, badai itu jatuh ke tanah, memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Angin menyebar dari mata badai, menelan bangunan di dekatnya. Astaga! Petik 2. Di tengah badai, barang melolong saat angin memutilasi seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa merasakan apapun di lengan kirinya. Angin yang bertiup dari atas telah memotongnya. Serangan itu hanya membuat barang kehilangan lengan kirinya karena dia berhasil memutar tubuhnya dan menghindari serangan itu. Kau bajingan. Saat barang melolong, dia mengeluarkan kekuatan. Kekuatan iblis gelap melilit seluruh tubuhnya. Barangnya kuat. Dia adalah salah satu yang paling kuat dari Beast Folk, yang pemimpinnya adalah Jagon, di bawah komando Raja Iblis Kehancuran. Barang telah mematahkan punggung Bron dengan satu tangan, punggung seseorang yang selalu menyombongkan diri sebagai salah satu dari 12 terbaik Simuin. Itulah mengapa semua ini tidak masuk akal. Lengannya sekuat itu, tetapi telah dipotong dalam satu serangan. Ini adalah kekuatan. Barang tidak bisa bertahan melawan serangan karena terlalu mendadak. Eugene adalah seorang anak dan manusia, jadi barang telah menganggapnya terlalu enteng. Namun, Eugene adalah hati singa, keluarga pejuang manusia terbaik yang pernah ada. Tidak dapat dihindari bahwa dia memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Dia menyadari bahwa Eugene bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, jadi mulai sekarang, itu akan berbeda. Lengan kirinya yang dimutilasi, itu juga baik-baik saja. Dia akan meregenerasinya entah bagaimana. Pertama, barang berencana mengeluarkan anak itu, merobek anggota tubuhnya, dan membuatnya merangkak seperti serangga ke tempat perlindungan elf. Dia kemudian akan memperkosa orang suci di depan Eugene dan membunuhnya. Dia juga akan membunuh semua elf, setiap satu dari mereka, dan membuat Eugene meneteskan air mata darah. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, barang mengayunkan tangannya. Kekuatan iblis gelap berubah menjadi cakar raksasa dan merobek badai. Eugene berdiri di luar badai. Terbungkus dalam kekuatan iblis, barang menerjang ke depan Eugene seperti bola meriam gelap. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Oberon, pikir Eugene sambil melangkah maju. Bahkan melawan Amelia Merwin, dia bukan apa-apa. Petik 1. Astaga, api biru jernih muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan pedang. Aku tidak percaya aku harus menggunakan ignition untuk berurusan dengan bajingan rendahan ini. Petik 1. Saat barang Ferocious dengan licik menyerang ke arahnya, Eugene menghela nafas saat dia mengasihani dirinya sendiri. Meskipun aku berlari, itu jauh, pikir barang tiba-tiba. Itu paling banyak selusin meter. Dia bisa lebih dekat dalam satu lompatan. Namun, dia merasa seolah-olah dia tidak semakin dekat. Dia merasakan celah antara Eugene dan dia. Barang tidak mau mengakui itu. Bukan karena jarak itu sebenarnya nyata, dia hanya merasa seperti itu. Kesenjangan antara anak itu dan dia begitu lebar sehingga Eugene merasa bermil-mil jauhnya dari barang. Tapi itu tidak mungkin benar. Aku harus menghubunginya. Petik 1. Tidak, barang seharusnya tidak, peringatan instingnya memenuhi kepalanya. Itu tidak mungkin, barang menyangkal instingnya. Dia akan mati jika dia melangkah lebih jauh. Tidak mungkin, dia menyangkal sekali lagi. Aku kuat. Keras kepala mencegah barang berhenti. Saya, petik 1. Dia mengulurkan tangannya, dan kekuatan iblis menghilang. Cakarnya retak, hancur, dan menghilang. Jari-jari dan tangannya dipotong menjadi lusinan, ratusan keping, dan berserakan di udara. Dengan mata terbuka lebar, dia melihat tubuhnya sendiri tercabik-cabik. Untuk barang, semuanya sangat lambat dan sangat jelas. Barang terhenti. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Muntah darah, barang menggantung kepalanya. Tubuhnya terbelah, dan darah serta organ-organnya berjatuhan. Dia telah mengulurkan tangannya, tapi gagal menyelesaikan serangannya. Yah, mungkin lengannya memiliki tujuan, sebagai perisai. Jika tidak, serangan mengerikan dari atas itu akan benar-benar mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Petik 2. Kamu. Bergidik,
Barang berbicara. Dia tidak lagi mampu berdiri, dan dia hanya pingsan. Siapa? Siapa, kau? Petik 2. Barang melihat Eugene terbungkus dalam nyala api biru dan putih. Eugene mengenakan nyala api seperti surai singa. Di mata Barang, Eugene bukanlah manusia. Kau tahu siapa aku? Petik 2. Mata lelah Eugene membuatnya mengerutkan kening, tetapi suaranya tenang dan tenang. Saya Eugene Leonhardt.